Melansir CNBC Indonesia, jatuh tempo utang pemerintah pusat Indonesia pada 2014 mencapai 434,29 triliun rupiah. Rinciannya bentuk surat berharga negara atau SBN sebesar 371,8 triliun rupiah, sedangkan bentuk pinjaman sebesar 62,49 triliun rupiah. Tahun ini merupakan era terakhir Presiden Jokowi menjabat. Memasuki era Presiden terpilih Prabowo Subianto, jatuh tempo utang bakal menyentuh nyaris 800 triliun rupiah. Utang bentuk SBN membumbung hingga 705 triliun rupiah, sedangkan utang pinjaman sebesar 94,83 triliun rupiah. Selanjutnya utang masih membumbung hingga lebih dari 800 triliun rupiah pada 2026. Komponennya SBN tercatat 703 triliun rupiah dan pinjaman 100,19 triliun rupiah. Ruang fiskal pemerintah Presiden Prabowo ambyar akibat tingginya utang pemerintah pusat. Saat ini, warisan utang era Jokowi akan jadi beban rakyat dan apa solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta, Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Hatta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini lagi-lagi Bung, kita membahas hutang yang belum ada ujung, ada penyelesaiannya gitu ya Bung. Dan kali ini pun tadi presiden terpilih akan diwarisi utang dari presiden sebelumnya, dalam hal ini Joko Widodo. Menurut Anda, Bung Hatta, benarkah jatuh tempo utang 5 tahun ke depan dikabarkan lebih dari 3.000 triliun rupiah Bung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja. Jadi kalau utang kita di tahun-tahun yang akan datang, di masa kepemimpinan yang baru Pak Prabowo, itu memang akan akan meningkat drastis ya. Baik dari sisi penarikan baru, ya, penarikan baru maupun pembayaran pokoknya, gitu. Pembayaran pokok plus bunganya tentu saja. Itu kami memperkirakan itu akan semakin tinggi ya di kemudian hari. Meskipun menurut berita yang tadi sudah dikutip, itu nanti masa peaksnya, masa puncaknya di kepemimpinan Pak Prabowo itu mungkin tahun 2027 ya, ya. Kemudian eh, pembayaran pokok misalnya sampai 800 triliun ya. Belum ditambah itu pembayaran pokok surat berharga negara termasuk pinjaman ya 800 triliun. Setelah itu kemudian 2028 2029 eh, turun gitu ya. Ya itu dengan asumsi ya, dengan asumsi eh, kepemimpinan yang baru tersebut tidak menambah utang lebih banyak lagi gitu. Itu dengan asumsi seperti itu. Nah, kalau kemudian eh, nambah nambah utang juga gitu ya, bahkan bahkan mungkin lebih banyak lagi ya, nggak habis-habisnya tuh, terus membumbung tinggi ya, terus membumbung tinggi utang. Eh, Sebagai perbandingan ya, sebagai data perbandingan dari sisi pembayaran pokok ya, pembayaran pokok utang. Dari sisi pembayaran pokok utang, kita kalau mengambil datanya dari eh, data dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 misalnya. Itu bisa kita lihat tuh ya, kewajiban jangka pendek
kewajiban jangka pendek pemerintah di tahun 2023 Desember ya tercatat. Desember 2023 itu berarti 1 tahun yang akan datang selama periode 1 tahun 2024 itu berapa kewajiban jangka pendeknya? 1092 triliun. 1092 triliun. Artinya tuh bayar bayar utang ya, kewajiban jangka pendek itu 1092 triliun selama periode 2024 ini. Itu berdasarkan laporan BPK, laporan BPK. Nah, di tahun yang 2023 berapa tuh yang di kewajiban jangka pendeknya? Kewajiban jangka pendeknya 892 triliun. Jadi mulai sekarang saja itu sudah 1092 triliun apa kewajiban jangka pendek. Nah, jadi eh, kalau kemudian dikatakan nanti 2028, 2027 itu tembus 800 triliun lebih bayar pokoknya, nampaknya itu adalah perhitungan neto, ya, bukan bruto, ya, bukan bruto. Jadi memang kalau yang data-data yang muncul kebanyakan di apa di APBN, ya, nota keuangan APBN itu biasanya adalah data data neto, bukan brutonya. Nah, secara bruto kewajiban jangka pendeknya itu bisa sampai tembus tadi kalau kita mengambil datanya BPK itu 1.000 triliun ya. Itu belum belum bicara tentang bunga ya, belum bicara tentang. Nah, jadi sekarang saja udah tembus ribuan triliun. Eh, Kenapa kok kita bayar utang bisa sebegitu besar ya 1.000 triliun ini? Ya itu tidak lain tidak bukan utang yang diambil, utang yang ditarik juga sangat besar. Utang yang ditarik sangat sangat besar. Nah, misalnya selama selama 2 periode Pak Jokowi memimpin, itu berapa tuh surat berharga negara yang diterbitkan oleh Pak Jokowi? Berapa surat berharga negara yang diterbitkan nilainya? Dari tahun 2015 sampai 2023, data yang kami hitung, ya, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, ya, itu SBN yang diterbitkan secara bruto, surat berharga negara alias surat utang, yang diterbitkan secara bruto, itu mencapai 8.004 triliun. Jadi surat berharga negara yang diterbitkan saja itu 8.004 triliun. Jadi gimana nggak bayar pokoknya sampai 1.000 triliun gitu. Ya. Surat berharga negaranya saja itu sudah 8.000 triliun, belum pinjamannya, loannya. Pinjaman itu kan tidak dalam bentuk surat utang, ya. Meskipun sama gitu ya, bayar 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 interestnya juga, bayar ribanya juga. Nah, itu eh, apa kalau dilihat dari surat berharga negaranya dari 2015 sampai 2023 8.004 triliun. Sepanjang 2024 ini saja dari awal Januari 2004 sampai dengan Juni tanggal 21 Juni 2024 ini pemerintah sudah menerbitkan surat berharga negara senilai berapa? 491,1 triliun. Hampir 500 triliun surat berharga negara yang diterbitkan. Ini baru setengah semester ya, 6 bulan tahun 2024. Nah, baru setengah semester itu hampir 500 triliun. Setengah semester berikutnya nanti berapa triliun, berapa ratus triliun. Jadi eh, apa, eh,
tergambar gitu ya. Kenapa dari 2015 sampai 2023 itu 8.000 triliun? Karena dalam setahun itu pemerintah menerbitkan surat berharga negara itu bisa sampai ribuan triliun. Yang paling banyak itu memang pada saat pandemi ya, itu mencapai 1.533 triliun surat berharga negara yang diterbitkan ya, secara bruto ya, 1.533 triliun. 2023 surat berharga negara yang diterbitkan itu mencapai 807 triliun. Nah, ini jadi tergambar ya kenapa kemudian bayar pokok itu sebegitu banyak, sebegitu besar. Ya, belum bunganya ya, belum bunganya. 2024 ini nih bunganya saja itu 497 triliun. Hampir nyaris 500 triliun itu bunganya. Jadi eh, apa kalau kemudian kepemimpinan yang kedepannya ya di masa Pak Prabowo ya, itu eh, apa bayarnya bayar bayar pokok utang maupun bunganya atau ribanya itu bisa kira-kira bisa terbayang kira-kira bagaimana itu ya. Apakah akan juga sangat bergantung dengan utang atau bagaimana? Kalau kami melihat dengan track record yang masa kepemimpinan Pak SBY, ya, Pak Jokowi, ya nggak akan lepas dari utang, nggak akan lepas dari. Nah, kira-kira begitu, Mas Anggi. Baik, dan yang tadi Bung Hatta paparkan itu begitu membumbung, lantas bagaimana Bung Hatta menurut Anda terkait pemerintahan berikutnya membayar utang sekaligus membiayai program yang digadang-gadang makan bergizi gratis serta proyek warisan yaitu proyek IKN, Bu? Iya, em, kalau kita melihat itu bicara tentang utang ini kan mau tidak mau juga bicara tentang APBN secara umum ya, anggaran pendapatan belanja negara secara umum. APBN kita kalau kita lihat strukturnya itu strukturnya itu ada penerimaan pajak dan eh, bukan pajak. Ada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, rasionya berapa itu? Kalau kita lihat pajak itu, ya, pajak itu rasionya mencapai 70 sampai 80% ya, dari eh, total penerimaan tadi rasionya. Ya, 70 sampai 80%. Jadi yang paling besar itu adalah penerimaan pajak. Um, Terus kemudian yang kedua, eh, ketika pajak itu tidak bisa digenjot lebih jauh, ya. Ini kan kita baru saja 2022 itu PPN naik 11%. Nah, 2025 naik lagi jadi 12%. Nah, sementara sementara konsumsi masyarakat itu sedang lemah gitu ya. Konsumsi masyarakat kita itu sedang lemah. Apalagi juga sudah ada tarikan yang lain ya, potongan yang lain tuh dari apa gaji-gaji masyarakat itu ya dalam bentuk misalnya tapera gitu ya 2,5% ya, eh, dari masyarakat atau si yang bekerja 0,5 dari pihak yang pemberi kerja. Nah, itu juga semakin menggerus ya, semakin menggerus pembelian konsumsi masyarakat. Sementara pertumbuhan ekonomi kita itu 50% lebih ya 54% kurang lebih itu pertumbuhan ekonominya datang dari konsumsi masyarakat. Nah, kalau kemudian konsumsi masyarakat itu
sudah sedemikian lemah seperti sekarang, karena banyak pungutan sana sini gitu ya, ekonomi juga sudah masih terseok-seok setelah pandemi gitu ya, ditambah dengan eh, apa konflik konflik geopolitik ya, kondisi geopolitik yang banyak perang gitu ya, eh, apa pajak ini nggak bisa lagi tuh digenjot sedemikian rupa, dalam artian misalnya tadi eh, dinaikkan PPN-nya misalnya jadi 12% misalnya, itu sangat sangat memberatkan masyarakat, sangat memberatkan masyarakat. Belum lagi 2022 itu kita tahu eh, apa BBM juga naik kan, BBM dinaik luar biasa tuh, naiknya hampir 30%-an plus minus itu ya, kenaikan BBM ketika itu. Jadi eh, dari sisi pajak itu sudah nggak 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 terdapat space yang luas untuk bisa berakselerasi menaikkan pajak gitu. Nah, yang dimungkinkan itu adalah utang gitu ya. Makanya kemudian heboh dalam beberapa hari ini gitu ya di kalangan investor, kepemimpinan berikutnya itu akan menaikkan batas toleransi utang ya, batas toleransi utang yang sekarang ini di sekitar 30% ya. Nanti akan naik menjadi sekitar 50%. Nah, itu yang ramai, dan bahkan hari ini juga muncul lagi itu ya konferensi First ya, berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia, termasuk uh, kondisi fiskal yang ada gitu ya. Terus kemudian juga disinggung apa bahwa tidak betul ya, tidak betul bahwa akan ada uh, kenaikan utang mencapai 50% terhadap GDP. Itu dibantah ya dari pertemuan tadi pagi oleh Kemenq ya dengan Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga. Ya. Itu uh, jadi yang mau ditarget itu adalah utang, target itu utang. Untuk membiayai apa? Membiayai membiayai program-program tadi, termasuk yang disinggung tadi adalah makan siang gratis tadi, makan bergizi gratis katanya. Uh, apa Mencari sumber yang lain gitu ya, mencari sumber yang lain. Bahkan dalam rangka mencari sumber yang lain itu eh, tidak menutup kemungkinan juga akan menurunkan subsidi ya, menurunkan subsidi BBM gitu ya. Itu ada juga diwacanakan gitu ya. Subsidi BBM sama tadi apa meningkatkan rasio debt to GDP-nya mencapai 50%. Kalau sekarang ini kondisi existing adalah 29 sekian persen gitu ya, nanti dinaikkan menjadi sampai 50%. Karena batas paling maksimal itu adalah kalau menurut undang-undang 60% gitu ya. Eh, Kira-kira begitu Mas Anggi. Jadi seperti itu, ditambah kemudian memang begini, eh, di dalam bicara tentang APBN itu ada namanya politik fiskal ya, politik fiskal. Nah, politik fiskal yang dianut oleh Indonesia sejak zaman di atas tahun 2000-an itu ya, semenjak zaman Ibu Megawati kalau tidak salah ya, Megawati atau Gus Dur, eh, kita itu politik fiskalnya adalah defisit, defisit. Artinya gini, kita punya punya pendapatan 1 juta, belanjanya 1,3. Nah, itu jadi defisit itu adalah keputusan yang disengaja, bukan tidak disengaja. Ya. Dia sudah tahu bahwa diperkirakan penerimaan pendapatannya itu adalah 1 juta. Adapun belanjanya dirancang 1,3 juta. Ini namanya politik fiskal defisit. Ya, defisit.
Nah, kalau surplus berarti pendapatannya 1 juta, belanjanya 800.000. Nah, itu namanya politik fiskal surplus. Itu pernah dilakukan oleh Pak Harto dulu. Ya. Atau politik fiskal berimbang. Kalau berimbang tentu di pendapatan dan belanjanya di dalam angka yang sama. Ya. 1 juta pendapatan, belanja juga sama. Nah, jadi utang itu memang sudah salah satu sumber yang apa uh, uh, apa istilahnya itu uh, uh, hampir hampir bisa dipastikan gitu ya, sebuah keniscayaan dalam fiskal APBN yang kapitalistik ya. Jadi kalau kemudian kepemimpinan berikutnya dari Indonesia ini mengandalkan utang, ya itu karena memang politik fiskalnya adalah politik fiskal defisit dipakai, yang memang meniscayakan untuk utang-utang dan utang. Ya, kalau perihal pokok dan bunganya, nah itu lagi-lagi tentu itu berdasarkan manajemen ya, manajemen pembayaran utangnya gitu ya. Bisa dipercepat. Jadi kalau pembayaran utangnya dipercepat, maka nanti di tahun-tahun yang di kemudian hari tentu pembayaran pokok utangnya akan semakin lebih kecil gitu ya. Nah, itu lebih kepada manajemen pembayaran utang. Tapi adapun bahwa APBN-nya itu bersumber banyak dari utang, yaitu karena memang tadi politik fiskal APBN yang kapitalistik itu memang menganggap bahwa utang itu adalah sesuatu yang uh, apa utang itu tadi untuk memperdalam pasar modal pasar surat utang di pasar modal kita. Ada yang sampai seperti itu berargumen ya. Jadi eh, eh, apa eh, rezim yang di kemudian hari itu nanti akan membiayai program-program dari makan siang gratis dan seterusnya eh, itu ya kemungkinan besar memang akan diambil dari yang tadi ya. Kalau bukan utang, subsidi yang dikurangin gitu ya. Selalu saja seperti itu. Kan memang tidak punya pilihan lain ya, yang namanya sumber sumber APBN di dalam APBN yang kapitalistik itu. Tidak ada sumber yang lain. Jadi kalau pajak, ya pajaknya dari saat ekonomi yang seperti sekarang, masyarakat kalau dipajakin terus, ya itu ujung-ujungnya justru akan menggerus ekonomi. Akan menggerus ekonomi. Ya ujung-ujungnya akhirnya hutang. Ini hutang. Itu maka dibuatlah kemudian alasan-alasan yang seolah-olah masuk akal gitu ya, bahwa utang ini tidak ada masalah, masih 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 terkendali gitu ya, masih berhati-hati gitu ya. Itu nanti akan dibuat alasan-alasan yang seperti itu tuh ya, untuk mengatakan bahwa utang itu dalam kondisi aman gitu, kondisi. Nah, kira-kira Ya. begitu Mas Agus. Baik, Bung Hatta, yang tadi juga Anda paparkan, semakin membubung tingginya tumpukan warisan utang dan di pemerintahan yang akan datang, berarti ini mengkonfirmasi tata kelola gitu ya Bung Hatta, lebih karena tadi bercokolnya sistem yang Anda tadi katakan kapitalisme neoliberal gitu ya Bung. Iya, kapitalis APBN ya, tata kelola APBN yang kapitalistik ya. Eh, apa Sumber-sumber pendapatan atau penerimaan yang lain itu tidak tidak diupayakan sedemikian rupa untuk bisa apa dimiliki. Misal kayak sumber daya alam misalnya ya. Sumber daya alam itu rasionya ya, rasio apa penerimaan penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk
eh, penerimaan sumber daya alam misalnya. Tahun 2000 penerimaan sumber daya alam itu 37,2% dari penerimaan atau pendapatan negara. 37,2% rasionya. Tahun 2022 nih yang kami sempat hitung, itu nilainya hanya atau rasionya hanya di angka 6,6%. Bayangkan. Tahun 2022 rasionya hanya menyentuh angka 6,6% sumber daya alam. Padahal tadi katanya apa? Oh itu hilirisasi nikel gitu ya dan seterusnya. Tetapi rasionya justru turun tuh 6,6%. Yang tadinya 37,2% tahun 2022 itu 6,6%. Kami belum sempat menghitung yang 2023 ya berapa persen. Jadi memang penerimaan sumber daya alam itu eh, apa bukan bukan yang dianggap dianggap apa sesuatu yang eh, apa sangat penting dalam APBN kita. Nah, kenapa kemudian kok sumber daya alam ini penerimaannya justru rasionya terus turun gitu ya, terus turun. Ya itu kan lagi-lagi juga logika logika eh, tata kelola ekonomi kita selain fiskal tadi yang memang liberal gitu ya, bahwa sedapat mungkin pemerintah itu tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh untuk mengelola sumber daya alam. Ya, diserahkan kepada pihak swasta. Alasannya banyak hal itu. Kenapa diserahkan kepada pihak swasta? Ya. Oh nanti tidak efisien, korup, gitu ya. Buktinya ketika diserahkan kepada pihak swasta, berapa banyak tuh perusahaan-perusahaan swasta itu kerjaannya juga nyogok, gitu. Ya. Kerjaannya juga korup. Gitu. Ya. Jadi eh, ternyata tidak kalah inefisiennya, gitu ya. Tidak efisien juga itu pihak swasta, gitu ya. Ya memang pelaku ekonominya memang tidak amanah baik itu dari negara maupun swasta. Jadi bukan pihak swasta atau negara, memang pelakunya memang tidak amanah. Itu. Tapi kemudian itu dijadikan alasan untuk menolak ya, untuk menolak eh, keterlibatan negara dalam mengelola sumber daya. Nah, itu kan doktrinnya ekonomi fiskal kapitalistik gitu ya, yang tidak mau kemudian mengelola tambang itu secara serius, mengelola sumber daya alam itu secara serius. Itu yang terjadi. Ya. Jadi eh, tata kelola fiskal ekonomi kapitalistik itu sangat nampak. Ya. Jadi kalau kalau kemudian apa eh, tadi dikatakan atau ditanyakan apakah kemudian ini eh, kapitalistik atau begitu besarnya eh, apa tata kelola konsep yang kapitalistik tadi ya memang seperti itu gambarannya seperti itu. Jadi memang ada cukup banyak eh, apa titik titik kerapuhan ya, titik kerapuhan APBN yang kapitalistik ini itu kalau kami melihat ada dari 5 titik kerapuknya APBN kapitalistik itu dari asas penyusunannya saja itu APBN kita itu kan asasnya apa? Asasnya kan manfaat. Ketika asasnya manfaat apa itu? Maka sangat berpotensial dibajak oleh pihak tertentu karena asasnya manfaat. Dibajak oleh pihak-pihak tertentu yang punya argumen bahwa ini adalah mendatangkan kebaikan bagi bangsa katanya. Ya, nah itu satu. Terus kemudian yang kedua dari si sumber misalnya, dari si sumber tadi itu bergantung kepada potensi apa bergantung kepada pajak. Yang kedua bergantung kepada utang. Ya. Nah, itu dari sisi sumber. Dari sisi belanja juga demikian tuh. Dari sisi belanja kan sering kita mendengar, udahlah disuruh menghabiskan saja kok nggak bisa gitu. Coba.
uang yang ada itu disuruh menghabiskan gitu. Entah itu nanti mau dipakai belanja apakah belanja apa gitu. Itu logika logika belanja APBN yang bermasalah gitu. Ya. Makanya tidak heran tuh kalau di akhir tahun seringkali orang dihabiskan hanya untuk perjalanan ke sana kemari gitu. Nah, itu kelemahan yang ketiga ya, dari sisi belanja. Ya, contoh contoh sederhana. Kelemahan yang keempat apa misalnya? Kelemahan keempat itu berkaitan dengan target. Gitu. APBN itu dirancang. Targetnya apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal permasalahan ekonomi kita itu bukan ekonomi yang tumbuh hanya sebatas itu, bukan. Ya. Tetapi juga kualitas dari ekonominya. Tidak hanya bicara tentang produksi, tapi juga bicara tentang distribusi. Ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi dari sisi targetnya juga lepas gitu, ya. Salah, keliru targetnya. Pertumbuhan ekonomi itu eh, sekarang ini gitu ya. Ini bukan masalah pertumbuhan ekonomi. Kenapa kemudian banyak orang miskin? Ini adalah masalah distribusi ekonomi. Jadi kalau kemudian kita mau produksi berapapun, tapi kalau distribusinya nggak diberesin, nggak akan selesai. Mau pertumbuhan ekonomi yang kayak apa? Nah, itu dari sisi target ya. Dari sisi kelima, yang kelima adalah dari sisi satuan alat tukar yang dipakai gitu ya, untuk eh, apa? Untuk mengelola APBN tadi. Nah, kita menggunakan kertas ya, menggunakan tata kelola ribawi sehingga eh, dengan gonjang-ganjing ekonomi yang seperti sekarang, maka eh, utang ya, APBN kita itu dari sisi utang bisa membengkak dengan sangat cepat ya. Bahkan eh, nilainya dari sisi nilainya juga bisa tergerus tuh, bisa tergerus. Ya, jadi eh, eh, itulah kelemahan APBN yang kapitalistik gitu ya. Jadi dan ini tidak lagi eh, bicara tentang sebatas person yang mengelola APBN itu, apakah nanti tetap Ibu Menkyu Sri Mulyani atau Bapak Menkyu yang lain gitu untuk mengelola Kementerian Keuangan itu, karena memang konsepnya seperti itu gitu. Maka nggak akan pernah lepas dari 5 kerapuhan APBN yang saya sebutkan. Jadi ya eh, ya begitulah ya, business as usual. Jadi nggak ada hal yang extraordinary yang pernah disampaikan oleh Menkyu ya, extraordinary gitu ya untuk mengelola APBN ini sehingga kemudian APBN itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nggak ada. Yang ada adalah business as usual. Ya berjalan seperti biasa gitu. Karena memang aturan mainnya ya begitu-begitu aja, nggak berubah-ubah. Gitu. Pakemnya begitu. APBN yang kapitalistik. Begitu Mas Anggi. Baik, berarti lebih ke rakyat pejabat gitu ya, Bung, menyejahterakan rakyat pejabat. Dan Iya, terakhir Bung Hatta, walaupun sudah sering Bung Hatta sampaikan di kesempatan sebelumnya, singkat Bung Hatta, lalu apa solusi agar negeri ini lepas dari jerat hutang, Bung? iya. Jadi utang tadi bicara tentang eh, apa bicara tentang pendapatan negara ya. Pendapatan dan atau sumber-sumber penerimaan negara. Nah, kalau kemudian kita masih bertitik fokus kepada yang tadi gitu ya, pajak, 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 sementara pajak itu pada hukum asalnya dia akan membebani produksi, membebani masyarakat, maka ini justru akan eh, apa eh, menghambat perekonomian, ya akan menghambat perekonomian. Nah, maka kita harus mau mencoba untuk menengok gitu ya, eh, tata kelola APBN yang apa istilahnya itu yang lebih lebih fundamental gitu ya, yang lebih apa istilahnya itu eh,
berpikir APBN yang berpikir yang out of the box gitu. Jadi APBN itu tidak lagi hanya sebatas dalam kerangka APBN yang seperti sekarang gitu ya. Yang itu saja gitu ya penerimaannya, dan kemudian tidak mau menengok alternatif yang lain gitu ya, sumber APBN. Nah, itu kalau mau menengok itu, ekonomi syariah itu punya konsep gitu ya. Ekonomi syariah punya konsepnya untuk memberikan sumber-sumber alternatif yang itu lebih independen ya, lebih independen dan lebih apa istilahnya, lebih powerful gitu ya untuk menyelesaikan persoalan persoalan kesejahteraan masyarakat yang sampai sekarang masih belum terwujud gitu. Itu ekonomi syariah ya, ekonomi syariah. Nah, salah satu sumber pendapatan yang powerful tadi itu, kalau dalam kalau dalam APBN ekonomi syariah itu adalah kekayaan sumber daya alam, kekayaan sumber daya. Namun ada satu juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang tentang eh, eh, transaksi ribawi. Ya. Dengan transaksi ribawi maka apa? Maka akan ada eh, eh, apa kebocoran ekonomi, ya, kebocoran ekonomi. Maksud saya ada uang yang begitu besar, ya, tetapi itu tidak bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Kenapa? Karena ditimbun oleh pihak-pihak tertentu di perbankan, di dalam sistem perbankan. Ini adalah kebocoran ekonomi. Ekonomi itu yang sejatinya bisa digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi, tetapi karena sistem skema yang dipakai itu adalah sistem ribawi, transaksi ribawi, maka kemudian uang ini nongkrong aja dia. Nongkrong tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena di apa digerakkan dengan sistem ribawi. Kami mencatat ya di dalam uang perbankan itu ya, di dalam uang perbankan itu secara nasional itu bisa sampai 60% lebih uangnya itu justru masuk ke dalam sektor-sektor yang sifatnya non real. 60% lebih itu adalah kebocoran ekonomi. Nah, kebocoran ekonomi gara-gara transaksi ribawi. Nah, ini tidak bicara langsung bicara tentang sumber pendapatannya dari sumber daya, tidak, tapi dibicara tentang skema menggerakkan uang. Ketika skema menggerakkan uangnya itu adalah skema yang hanya menguntungkan pihak tertentu, maka itu adalah kebocoran ekonomi. Uang yang tadinya sejatinya bisa menggerakkan ekonomi justru bocor gitu. Kenapa? Karena dieramkan, karena dibiarkan nganggur. Nah, itu ya eh, kalau kalau mau eh, memakai ekonomi syariah, maka itu akan juga sangat powerful ya untuk menggerakkan ekonomi. Nah, mau tidak untuk menoleh ke sana? Ya. Kalau tidak mau ya kita lagi-lagi terjebak pada pajak dan utang yang sejatinya itu adalah tidak independen dan tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Jadi kalau ada yang mengatakan sistem fiskal yang berkelanjutan, ya pajak dan utang itu tidak akan bikin orang sustainable, nggak akan. Justru itu sangat terbatas gitu ya, sangat sangat bergejolak sumber-sumber pendapatan yang seperti itu. Saya kira begitu, Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hatta untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hatta senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.